A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang puasa Ramadan, ya, mulai dari pengertian puasa Ramadan, ya, mulai dari rukunnya, syaratnya, ya, syarat sah, syarat wajib, ya, bahkan sampai amalan-amalan di bulan puasa Ramadan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu amalan di bulan puasa Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, jadi mungkin dari kita semua sudah mengetahui, ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa sih? Ya, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan suci Ramadan. Ya, biasanya sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya, dan hukumnya ini, melaksanakan sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad. Ya, dan penting bagi laki-laki dan perempuan. Jadi sholat tarawih ini boleh dikerjakan, ya, sholat tarawih ini juga boleh dikerjakan secara sendiri, ya. Jadi bisa berjamaah, ya, bisa juga secara sendiri. Tapi lebih baik sholatnya ini dilakukan secara berjamaah, karena ketika kita melakukan sholat berjamaah, ya, maka pahala dari sholat berjamaah itu lebih banyak, ya, lebih tinggi 27 derajat, ya. Dan sholat tarawih ini juga merupakan suatu perwujudan, ya, harapan seorang hamba yang ingin mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man qoma ramadhana, ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di malam hari pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni, ya. Jadi sholat tarawih ini merupakan bukti atau tanda, ya, bahwasannya kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pahala serta ampunan di bulan suci Ramadan, ya. Namun pada dasarnya masih banyak, ya, perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya, yang bisa kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Dan bahkan pahalanya ini bisa dilipat gandakan ketika bulan suci Ramadan, ya, kita melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Dan waktu sholat tarawih itu biasanya dikerjakan setelah sholat isya, ya. Lalu jumlah rokaat atau bilangan rokaat pada sholat tarawih, ya, ada berbagai pendapat, ya. Jadi sholat tarawih ini harus dilakukan dengan rokaat yang genap, ya. Contohnya yang genap itu bisa 2, 4, 6, 8, 10 dan selebihnya. Pokoknya yang genap, ya. Jadi bilangan rakaat ketika kita melakukan sholat tarawih itu genap jumlahnya, dan ditambahkan sholat witir yang ganjil, 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, biasanya sholat witirnya ini dilakukan 3 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat pertama, 1 rakaat terakhir. Nah, dan sholat tarawihnya dilakukan secara sebanyak, ya, 8 rakaat. Ya, di sini bilangan rakaat, ya, memang ada beberapa pendapat perbedaan. Yang pertama, pada masa Rasulullah masih hidup, ya, beliau ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sering melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwasanya rakaat paling sedikit yang dilakukan Rasulullah ketika sholat tarawih itu adalah 8 rakaat. Tapi pada masa sahabat, yaitu Umar bin Khattab, ya, sahabat Rasul, bilangan sholat tarawih ini dilakukan sebanyak 20 rakaat, ya. Dan bilangan yang dilakukan ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, sampai saat ini masih dilakukan, ya, masih dikerjakan di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi di Madinah. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, ya. Jadi, ya, yang sampai sekarang masih dipakai itu 20 rakaat, ya. Tapi boleh tidak apabila kita mengerjakan 8 rakaat? Ya, boleh saja, silahkan, tidak ada masalah, ya. Dan dari pendapat lain juga ada yang menyebutkan bahwasannya sholat tarawih bisa juga dilakukan sampai 36 rakaat, ya.
waktu. Jadi tidak harus berapa banyak yang dikerjakan, ya, asalkan kita niat kepada Allah, niat sholat hanya semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pelaksanaan sholat tarawih ini ya boleh 8 rakaat ya, karena ketika itu Rasulullah itu dengan para sahabat ya, ketika Rasulullah masih hidup itu melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Namun ketika zaman para sahabat yaitu Sayyidina Umar bin Khattab ya melakukannya secara 20 rakaat, dan sampai sekarang pun masih melakukannya ya 20 rakaat. Tapi pendapat lain ada yang menyebutkan dilakukan sampai 36 rakaat seperti itu. Ya berapapun rakaatnya ya, yaitu yang penting kita niatkan ya semata-mata ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ya, untuk ujian ya untuk PTS di minggu depan ya insya Allah kita akan laksanakan. Untuk pembelajarannya, untuk kisi-kisinya ya kita hanya membahas satu bab tentang puasa Ramadan ya, jadi boleh anak-anakku dipahami, dibaca-baca lagi ya tentang puasa Ramadan, pengertiannya ya, sampai jenis puasa, hal-hal yang membatalkan, lalu orang-orang yang boleh meninggalkan puasa ya, hukum puasa Ramadan itu seperti apa, lalu ya, syaratnya, rukunnya ya, itu harus dipelajari ya untuk nanti ketika ujian ya, ketika PTS ya, penilaian tengah semester ya. Boleh dibaca-baca nanti untuk anak-anakku, dipelajari lagi. Kita hanya satu bab saja, jadi tentang puasa Ramadan satu bab itu akan diujikan nanti ketika PTS. Maka dari itu anak-anakku harus rajin dalam belajarnya ya, rajin dalam belajarnya, jangan sampai malas-malasan. Terlebih lagi ini adalah ujian ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.